Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya harap Anda dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang sehat-sehat baik-baik. Karena kami terlalu percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan sumber segala damai sejahtera, akan menguduskan kita seluruhnya, baik roh kita, baik jiwa kita, dan baik tubuh kita, sehingga terpelihara sempurna, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Biarlah firman ini selalu kita ucapkan dan tergenapi dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Biarlah sukacita dari Tuhan senantiasa menjadi bagian kita, karena sukacita itu yang mendatangkan kekuatan. Sebab itu Bapak Ibu dimanapun Anda berada hari ini, saya sampaikan shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala perkara dapat kami tanggungkan dalam Tuhanku Yesus yang berikan kekuatan kepada kami semua. Amin. Dan kami percaya bahwa kabar kesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu memberkati kita di setiap pagi baru dan sampai hari ini. Dan hari ini pasti akan lebih baru, lebih baik daripada hari yang kemarin, karena kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua, baik kepada kami di tempat ini juga kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti live streaming ini. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa yang sudah memelihara kita, sehingga Tuhan membuat kita berkecukupan dan tidak mengalami kekurangan. Dan saya percaya biarlah berkat dari Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus juga bisa menjadi bagian kita semuanya. Hari ini Bapak Ibu kita akan jumpa kembali dan kita belajar lagi satu judul kebenaran dengan tema bebas dari ketakutan atau freedom from fear. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ketakutan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian yang integral dari kehidupan manusia. Sudah tidak terpisahkan. Padahal yang pertama Tuhan ciptakan manusia dalam kemuliaannya dan tidak ada rasa takut. Dan mereka senantiasa bergaul dengan Bapa. Dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang ditentukan untuk mereka bergaul sampai sebelum mereka jatuh dalam dosa. Sebab itu dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 11 kita akan bisa membaca ayat ini. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu perhatikan, tadinya mereka hidup di dalam kemuliaan, tidak rasa takut. Mereka bisa bergaul dengan Bapa. Tuhan sering datang bergaul dengan mereka di dalam Taman Firdaus, dan mereka menikmati dalam satu hubungan kekeluargaan. Dia sebagai Bapa dan mereka sebagai anak. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ini yang terjadi. Maka mereka menjadi takut tiba-tiba tanpa alasan. Adam dan Hawa menjadi takut, mereka bersembunyi. Kemudian Tuhan datang melawat mereka, dan kita ambil dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Tuhan datang menjenguk mereka, Tuhan datang melawat mereka, Tuhan datang untuk mengunjungi mereka, Tuhan datang ingin bergaul dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Bapak Ibu bisa perhatikan dari ayat ini, tadinya mereka bergaul, tadinya mereka sering bersama-sama, bercengkrama, bersenda gurau, menikmati hubungan yang begitu luar biasa antara bapa dan anak. Tapi ketika mereka dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka tiba-tiba tanpa alasan mereka menjadi takut untuk ketemu dengan Tuhan. Dan itu dicatat di sini, mereka bersembunyi. Apa gerangan yang terjadi? Ayat yang ke-9 kita bisa baca. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya dengan perkataan, di manakah engkau? Di manakah engkau? Tuhan bukan nggak tahu mereka ada di mana. Tuhan tahu. Cuma ada satu pernyataan sebagai orang tua. Saudara perhatikan ketika anak kami mengalami kesalahan. Dan kita sudah tahu kesalahannya, karena kita sudah dengar informasi dia telah berbuat seperti ini. Tapi dengan cara kasih Bapa, kita mendekati mereka dan kita tanya, apa yang telah engkau buat pada hari ini? Di manakah engkau pergi pada hari ini? Padahal kita sudah tahu dia berbuat kesalahan. Bukan Tuhan gak tahu di mana mereka berada. Tuhan itu Allah yang maha tahu.
Hanya pertanyaan ini sebagai pertanyaan orang tua, hubungan orang tua dengan anak. Dia katakan, di manakah engkau sekarang? Tuhan tahu persis, artinya Tuhan menanyakan, posisimu di mana? Apakah engkau posisi masih oke? Masih ada dalam kebenaran? Atau posisinya, atau keadaanmu, atau jalanmu sudah di luar daripada kebenaran? Dan ini yang mereka alami. Sebab itu Tuhan tanya, di manakah engkau? Di mana posisimu? Dan apa jawab mereka? Ayat yang ke-10 kita akan baca. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Wow, saudara perhatikan. Sejak kapan mereka takut? Sedangkan mereka sering bergaul dengan Bapa. Mereka sering bercengkrama, sering bertemu karena Tuhan sering datang ke taman itu. Dan sering mengunjungi mereka. Dan sering terus menikmati hubungan yang intim dengan mereka. Pertanyaannya sekarang, sejak kapan mereka takut dan mereka bersembunyi? Sejak mereka jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Sejak dosa memasuki kehidupan manusia, maka timbul yang namanya rasa takut. Terus kemudian sudah lihat di sini, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Tadinya hidup dalam kemuliaan, tidak pernah merasa malu, padahal mereka telanjang juga. Tapi masih diselimuti, masih ditutupi dengan kemuliaan Allah. Tapi sejak mereka jatuh dalam dosa, mereka menyadari kemuliaan itu terlucuti, otomatis mereka merasa malu, timbul rasa malu dalam kehidupan manusia pada saat itu, saudara. Artinya, kalau orang yang hidup dalam kemuliaan Bapa, satu tanda orang yang hidup dalam kemuliaan Bapa, dia tidak pernah merasa malu walaupun dia dihina dan direndahkan. Dia tidak pernah baper. Dia tidak pernah tersinggung karena dia ada hidup dalam kemuliaan. Tapi ketika kemuliaan itu sirna dari hidup kita, itu membuktikan selalu rasa tersinggung, mudah ya, perasaan kita terganggu karena kita kehilangan kemuliaan. Ini yang terjadi seperti yang dialami oleh moyang kita Adam dan Hawa. Mereka malu karena mereka telanjang, karena mereka telah kehilangan kemuliaan. Sebab itu dikatakan dalam Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini alasannya kenapa Adam dan Hawa takut dipermalukan. Kenapa mereka merasa sungguh mereka tidak layak ketemu dengan Tuhan? Karena mereka kehilangan satu hal yang sangat menghakikat, satu hal yang sangat esensi, yang sangat prinsipal, adalah kemuliaan Bapa yang diberikan kepada kita umat manusia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dimanapun Anda berada, ini peristiwa ini terjadi. Kelihatan bacaan ini sederhana bagi kita, tapi sudah memberikan informasi yang jelas, pengertian, pelajaran yang jelas, bahwa sejak masuk dosa dalam kehidupan manusia, maka kemuliaan jadi sirna. Dan hal yang sangat berbahaya, timbul rasa takut pada manusia, terjadi dengan sendirinya, tanpa alasan. Ini yang harus kita perhatikan. Sebab itu mari kita kembali Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama. Kemudian firman Tuhan kepada manusia itu, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa yang kasih tahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Dan Tuhan menegaskan kembali, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan langsung memberi penjelasan. Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Sekarang engkau tahu secara otomatis, engkau tiba-tiba tahu engkau telanjang. Karena kemuliaan telah keluar dari hidupmu. Karena bagian kemuliaan telah dilucuti dari hidupmu. Karena dosa, ketidaktaatan ini, maka membuat mereka kehilangan kemuliaan. Itulah yang membuat manusia menjadi pribadi yang sangat rapuh.
pribadi yang mudah dikalahkan, pribadi yang selalu terintimidasi dengan yang namanya ketakutan dalam semua aspek kehidupan manusia. Ini hari ini yang kita akan bahas bersama. Kenapa ketakutan itu bisa datang kepada kita? Karena satu hal, kita kehilangan kemuliaan. Hal yang berikut yang saya akan sampaikan hari ini, sama-sama kita akan menyelaminya. Pada poin yang berikut, bahwa ketakutan adalah manusiawi. Ya, memang. Orang sering katakan, ya siapa sih yang pernah takut? Sejak kita lahir kandungan ibu saja, untuk kita mulai melihat dunia ini saja sebagai satu makhluk hidup, tidak pernah ada anak yang lahir langsung tertawa, tapi langsung dia menangis, membuktikan bahwa ada satu ketakutan yang tanpa dia sadari sudah mengikuti dia sejak dia lahir, melihat dunia ini. Karena dunia ini adalah lembah air mata. Ini yang membuat, saudara, itu yang dikatakan bahwa ketakutan itu adalah manusiawi biasa. Kita lihat selanjutnya, karena pada mulanya tolong perhatikan. Pada mulanya kita adalah manusia Allah. Manusia yang diselimuti, yang dikenakan kemuliaan Allah. Sebab itu disebut manusia Allah. Tapi sejak dosa masuk ke dalam kemuliaan manusia Allah ini, maka kemuliaan Allah meninggalkan hidup kita, sehingga kita menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang tentu lebih hari, lebih lemah, dan betul-betul terancam dengan segala kekurangan dan segala macam ketakutan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Dan kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 27. Hari ini kita akan belajar kebenaran ini mengenai pandangan umum dan Alkitabiah mengenai ketakutan itu. Berfirmanlah Allah, bagilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini artinya manusia diciptakan sesuai image citranya daripada Allah itu sendiri, yang hidup dalam kemuliaan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, di burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Mereka berkuasa karena kemuliaan itu mendatangkan otoritas atas mereka untuk berkuasa semua ciptaan Tuhan yang Tuhan telah ciptakan sebelumnya, untuk mereka bisa dapat mengendalikannya, mereka bisa menikmatinya, dan mereka bisa mengaturnya, dan mereka bisa menumbuh kembangkannya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka keterbatasan itu menjadi bagian daripada manusia. Yang namanya kelemahan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Sebab itu ada satu ayat yang saya teringat. Paulus berkata kepada anak didiknya Timotius, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dia berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, a man of God, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus berkata, Timotius, engkau adalah manusia Allah. Tadinya kita adalah manusia, tapi di dalam berkuasa roh Allah, berkuasa kemuliaan Tuhan, sehingga kita menjadi manusia yang tidak terbatas. Sebab itu sudah perhatikan, tadinya kita tidak terbatas, tapi sekarang sejak manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan, maka dia menjadi terbatas. Yang kekal jadi fana. Ini yang membuat kita menjadi takut. Sesuatu yang tidak terbatas, unlimited, menjadi limited. Tadinya kita menjadi orang yang supranatural, tapi sekarang menjadi orang yang natural biasa. Tadinya kita menjadi orang yang extraordinary, tapi sekarang kita menjadi orang yang ordinary, biasa saja, yang normal-normal saja. Kita kehilangan hal yang sangat prinsip ini. Sebab itu hari ini kita bisa belajar bersama. Kalau dulu, sejak sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu berhubungan dan bergaul langsung dengan Allah, direct, face to face, bisa berbicara langsung dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, direct, saudara. Tapi ketika
dosa memasuki kehidupan manusia, maka dia menjadi terbatas sehingga tidak bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Maka sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan untuk datang melawat manusia, datang menemui manusia, harus menggunakan mediator. Dan Adam diajar dan istrinya untuk buat mediatornya dalam mezbah. Mereka dibuat mezbah karena mereka tidak bisa ketemu langsung dengan Tuhan. Sebab tubuh yang fana ini pasti akan bermasalah dan bisa mati kalau dia ketemu dengan Tuhan. Tapi sudah mereka jatuh dalam dosa, diusir dari taman Firdaus keluar, maka Tuhan membuat satu cara untuk mereka bisa bergaul dengan Tuhan, yaitu lewat mezbah. Korban dibakar, Tuhan ada di situ, dan Adam dan Hawa bisa dekati Tuhan dan mereka tunduk menyembah Tuhan. Tapi bergaul muka dengan muka tidak bisa lagi terjadi karena dosa. Ini yang membuat seperti yang iblis merasa dia menang, karena dia berpikir dari sini hubungan antara Allah dengan Adam ini jadi bermasalah. Karena tadinya langsung dan sekarang menjadi tidak langsung. Sebab itu kesempatan itu dia akan membawa terus kehidupan manusia ini semakin hari semakin jauh, dan akhirnya mereka akan binasa. Dulu tidak pernah takut dan tidak merasa kekurangan dan merasa lemah, tapi sekarang menjadi takut. Ini yang terjadi, saudara. Ini persoalan ketakutan itu berasal dari mana, saudara, hari ini? Yang perlu kita sama-sama mempelajari dan merenungkannya, menyimaknya. Dulu tidak pernah malu walaupun mereka telanjang. Tapi sekarang merasa malu dan takut dihina, takut direndahkan. Karena kehilangan hal yang sangat prinsip adalah kemuliaan. Dulu makhluk mulia, sekarang menjadi makhluk hina. Kabot menjadi ikabot. Dulu penuh kemuliaan, sekarang menjadi hilang kemuliaan. Dulu menjadi anak-anak Allah sebelum jatuh dalam dosa, tapi sekarang telah menjadi hamba yang budak dosa. Berbeda status, terjadi degradasi status manusia di hadapan Allah. Dulu hidup di bawah berkat, sekarang hidup di bawah kutuk. Ini yang mendatangkan ketakutan bagi kita. Dulu berjalan dalam terangnya Allah, dulu berjalan di dalam kemuliaan Tuhan, sekarang berjalan dalam bayang-bayang maut. Itu yang membuat jadi takut, saudara. Ini alasannya kenapa kita takut. Sejak potensi ilahi, sejak kemuliaan Tuhan, otoritas Tuhan, hal-hal yang ilahi meninggalkan kita karena dosa itu, maka timbul ketakutan. Karena yang sudah saya sampaikan tadi, ada kurang lebih 9 hal yang perlu kita harus tahu. Sebab itu, saudara, ketakutan ini juga bagian integral yang tidak terpisahkan dengan manusia karena alasan-alasan yang sudah saya utarakan, yang sudah saya sampaikan, kemukakan, yang sudah saya angkat pada saat ini. Saya berusaha untuk mencari, saya berdoa supaya Tuhan memberikan pelajaran ini buat kita, sehingga kita bisa mengerti dari mana asal mulanya ketakutan itu datang dan mengikat kita dan menawan kita. Kesalahan, pelanggaran, dan dosa membuat orang jadi takut. Siapapun juga dia, termasuk orang-orang ateis sekalipun, saudara. Orang-orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak takut Tuhan. Tapi kalau dia bersalah, pasti dia takut. Kalau dia melakukan pelanggaran, kejahatan, pasti dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia diperhadapkan dengan kebenaran yang pasti akan menjadi hakim atas dia dan kita semua, saudara. Coba saudara lihat, kalau dia melakukan satu kejahatan, dia takut sekali. Walaupun dia mungkin tidak percaya sama Tuhan. Beri ketakutan itu bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Ini pernyataan yang betul-betul ya bisa kita terima secara bersama. Ada peribahasa atau ada gium yang sangat terkenal. Dikatakan berani karena kita benar, takut karena kita salah. Ini yang terjadi kepada kehidupan manusia. Hal yang berikut lagi yang membuat kita mengalami ketakutan, saudara. Seperti apa yang sudah utarakan sebelumnya.
Karena adanya perubahan. Perubahan itu di semua aspek kehidupan manusia, alam semesta berubah, sistem berubah, itu yang membuat kita jadi takut. Kalau kita sudah ada dalam posisi yang nyaman, sudah oke, yang sudah settle, tiba-tiba berubah, jadi takut saudara. Yang tadinya kita yang masih kuat, ya pada usia yang sekarang, ya 10 tahun kemudian, kita sudah jadi lemah, tidak bisa lagi kita lakukan hal-hal yang seperti 10 tahun yang lalu. Karena dari yang kuat, berubah jadi semakin hari semakin lemah. Dulu kita memiliki banyak, berubah semakin hari semakin sedikit. Ini mendatangkan ketakutan karena perubahan. Dulu kita muda, kuat, bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi sejak kita menjadi usia lanjut tua, keinginan boleh saja, tapi kita tidak bisa lakukan lagi seperti apa yang kita muda. Karena keterbatasan daripada tenaga kekuatan kita. Ini yang membuat orang menjadi takut. Dulu kita ya punya nama besar, tapi sekarang kita sudah jadi orang biasa yang sepertinya itu adalah masa lalu. Maka kita sering dengar yang namanya post power syndrome. Oh dulu kita sehat, tidak pernah punya masalah dengan kesehatan, tapi sekarang sudah sedikit sakit. Bergerak sedikit lebih sakit. Melakukan aktivitas ya lebih banyak sedikit sakit, lemah tubuh. Ini membuat jadi takut. Dulu hidup berkelimpahan, sekarang pas-pasan bahkan berkekurangan. Takut. Dulu sesuatu kita dapat bisa dengan mudah, tapi sekarang dengan ya bertambahnya jumlah manusia, ya kemudian sarana prasarana sumber daya alam juga semakin berkurang. Maka untuk memperoleh sesuatu, persaingan semakin hari semakin berat, kompetisi, konkurensi di mana-mana menjadi sulit, saudara. Dulu usaha penghasilannya besar, sekarang jadi sedikit dan kecil. Dulu disanjung dan sekarang dihina. Itu menjadi ketakutan yang senantiasa menghantui manusia, yang kita namakan post power syndrome. Alasan yang berikut saudara, yang kelima ini, yang kita bisa belajar hari ini bersama-sama. Kenapa kita sudah takut? Karena kita berada di kandangnya setan. Ini alasannya kenapa kita takut, karena kita ada di kandangnya setan. Coba kita baca ayatnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Nah, ini ayat ini mengatakan seperti ini 2-3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Berarti kita sekarang ada di mana? Kita ada di dunia yang penguasa tunggalnya adalah kuasa si jahat atau si iblis atau setan itu, saudara. Dan kita ada di tempatnya. Tapi puji Tuhan, satu kemenangan kita peroleh kalau kita betul-betul berasal dari Allah. Kita lahir dari Allah, kita menjadi manusia baru, maka kita percaya kita bisa mengalahkan dunia dengan iman kita. Itu jaminan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu pandangan umum dalam Alkitab yang saya sudah sodorkan, saya sudah angkat pada saat ini. Alasan kenapa orang jadi takut. Tadi 1, karena sudah jatuh dalam dosa. 2, karena ketakutan manusia biasa yang sudah ada 9 alasan itu. Dan 3, karena kesalahan, pelanggaran dan dosa. Yang 4, karena adanya perubahan dari semua aspek kehidupan manusia. Yang 5, karena kita sekarang berada di dunia yang memang kandangnya adalah penguasa si jahat itu. Kemudian kita akan lanjut hari ini. Kita akan belajar selanjutnya. Dari mana asalnya atau sumber dari ketakutan itu. Supaya kita bisa tahu. Dari mana asalnya, dari mana sumbernya. Kemudian, dan apa dampak dari ketakutan itu kepada kehidupan kita manusia. Dan kalau tadi kita sudah belajar pandangan bagaimana ya ketakutan itu bisa muncul. Tidak ada sesuatu yang muncul tanpa alasan. Pasti punya alasan, saudara. Tapi yang berikut ini, bagian yang B, itu sumber dan dampak dari ketakutan itu. Kita akan baca bersama-sama sebagai ayat penuntun kita, ayat pokok kita, itu terambil di dalam surat Paulus kepada anak didiknya Timotius,
2 Timotius surat yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Ini kita akan bedah bersama pada hari ini. Dikatakan seperti ini 2:3, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Perhatikan, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. 1, kekuatan. 2, kasih. Dan yang ketiga, ketertiban. Ya, di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia disebut dengan ketertiban. Tapi kalau terjemahan yang lain disebut dengan sound mind. Sound mind itu pikiran yang sehat. Pikiran yang katakanlah waras. Pikiran yang tenang. Pikiran yang bukan pikiran yang kacau atau self control, ya. Ini dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Sebab itu dari bacaan dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 ini memberikan pengertian kepada kita bahwa 1, ketakutan tidak berasal dari Tuhan dan bukan ciptaan Tuhan. Ini pasti berdasarkan surat 2 Timotius 1 ayat 7. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Berarti ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Nah, seperti ada penjelasan umum di atas tadi, kapan kita jadi takut? Tadinya kita tidak pernah takut. Ngomong saja dengan ular yang adalah iblis juga. Adam dan Hawa tidak pernah takut, biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takut apapun pada saat itu. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ketakutan mulai timbul dari berbagai aspek kehidupan mereka. Dan di sini kita bisa tahu, berarti ketakutan itu siapa yang menciptakannya? Itu adalah iblis. Karena dosa itu merupakan pintu masuk dari ketakutan itu sendiri. Hal yang kedua yang kita akan lihat hari ini, bahwa ketakutan itu adalah roh atau spirit yang memperbudak dan mengintimidasi dan meneror kita. Betapa berbahaya sekali ketakutan ini. Dan ini senjata yang paling ampuh yang digunakan iblis untuk bisa meneror, mengintimidasi setiap kita umat manusia. Baik orang percaya, baik orang benar, maupun orang fasik, orang berdosa, dan orang tidak mengenal Tuhan. Sama-sama juga mengalami teror dan intimidasi yang sama. Dan kita bisa periksa dukungan dari ayat-ayat Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15. Bahwa ketakutan adalah roh yang memperbudak kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Perhatikan, roh perbudakan. Ini spirit loh saudara. Jadi perbudakan itu yang membuat kita takut, itu adalah roh. Sehingga bagaimana mengatasinya? Mesti pakai juga cara Tuhan. Tidak bisa lewat fisiater, nggak bisa saudara. Karena ini adalah roh. Seperti dikatakan di sini bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Jadi roh takut itu membudaki kita, mengikat kita, menawan kita. Yang perlu kita mengerti hari ini. Banyak orang hidup tidak bisa merdeka, hidup dalam ketakutan. Apa saja was-was, jangan-jangan terjadi. Semua yang belum terjadi dia sudah pikirkan seperti itu. Sehingga kesempatan ini bisa digunakan iblis untuk mengintimidasi kita, meneror kita. Seperti yang kita bisa baca dalam kitab Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Ya, kita bedah kasus hari ini untuk kita bisa mengerti. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, saudara. Jadi yang takut itu kita berpikir belum terjadi, kita sudah pikir jangan terjadi seperti ini, ya. Bagaimana nanti usaha kita ke depan seperti ini, bagaimana keluarga kita seperti ini, bagaimana anak kita, bahkan anak baru lahir saya sudah takut bagaimana nasibnya nanti ke depan ini. Dia sudah mulai terintimidasi. Apalagi dalam keadaan yang seperti ini, lockdown, dalam situasi yang seperti ini saudara. Wow, membuat semua orang jadi takut, saudara. Ini dikatakan seperti ini. Kenapa, saudara? Ketakutan itu mengandung roh yang membudaki kita, karena dia akan mengintimidasi kita.
Jangan-jangan terjadi seperti ini, padahal belum terjadi. Tapi kita sudah mulai berpikir ke sana. Sudah mulai menganalisa, sudah membayangkan, sudah mulai berimajinasi. Padahal kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Sebab itu hari ini saudara, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan ini. Pakai pikiran dan perasaan Kristus untuk mengantisipasi semua ini saudara. Karena bisa berkata, segala perkara dapat aku tanggungkan dalam Tuhanku Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bisa bilang amin saudara. Supaya kita bisa mengelawan semua intimidasi teror iblis yang ada pada kita. Kemudian dia katakan dalam kitab ayat selanjutnya, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Karena ketika engkau takut, ketika engkau sudah was-was, ketika engkau cemas, itu merupakan pintu yang lebar yang engkau berikan kepada iblis untuk bisa dapat meneror dan mengintimidasi engkau. Mulai pikiranmu. Karena pikiran itu adalah medan pertempuran yang paling dahsyat saudara. Haleluya. Saudara, orang Israel itu, mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir hanya butuh 10 mujizat, 10 cara Tuhan. Yang terakhir lewat pembunuhan setiap anak sulung, mulai dari putra mahkota sampai kepada orang budak, sampai kepada binatang semua. Dan diperkirakan mungkin 1 tahunan saja proses itu membuat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Tapi saudara lihat di sini, yang membuat Israel tersandung adalah pikirannya. Waktu mereka keluar, dilepaskan dengan penebusan darah dan domba binatang. Mereka bebas. Kemudian Tuhan melepaskan mereka lewat Laut Tiberau, sehingga Mesir secara fisik tidak bisa menawan mereka lagi. Dan mereka bebas. Karena semua, baik Firaun maupun semua bala pasukan tentaranya telah mati ditenggelamkan dalam Laut Tiberau. Sehingga memungkinkan untuk Mesir datang lagi membudaki mereka, menawan mereka, mengambil pulang mereka dan bawa ke tanah Mesir. Tidak ada kemungkinan lagi karena sudah mati semuanya. Tapi saudara perhatikan di sini, kenapa Israel gagal? Harusnya jarak dari Mesir sampai tanah Kanaan itu, mereka keluar dari Sukot, diperhitungkan hanya 200 km saja. Kalau mereka berjalan 1 hari santai-santai 2 km saja, 1 hari 2 km saja, perjalanan mereka hanya 200 km. Berarti membutuhkan kurang lebih 100 hari. Kalau mereka berjalan 2 kilo 1 hari, kalau mereka berjalan 5 kilo 1 hari, hanya membutuhkan 40 hari. Mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Kenapa? Mereka harus berida-ida, berputar-putar dari satu tempat, dari satu etape ke etape yang lain. Persoalannya adalah Tuhan membuat pikiran mereka jadi baru. Karena setiap kali mereka ada di tanah perbudakan Mesir, selalu mereka selalu ingat Mesir. Apa yang mereka makan di sana? Bawang prei, ya. Kemudian mereka makan apa lagi? Daging, kemudian semangka dan seterusnya saudara. Sehingga satu saat mereka menangis meraung-raung karena mereka sudah lama tidak makan daging, padahal mereka tidak kelaparan. Karena Tuhan menjamin dengan mana setiap pagi. Mereka tidak usah bekerja karena mereka belum bisa bercocok tanam, karena mereka dalam pengembaraan. Tapi setiap pagi mereka bangun, Tuhan sudah siapkan mana, mereka tinggal mungut mana itu. Setiap orang 1 gomer untuk mereka makan. Tuhan jamin selama mereka ada dalam pengembaraan. Mereka tidak kurang makan. Tapi persoalan yang mereka tersandung adalah mereka selalu ingat Mesir. Sebab itu ada hamba Tuhan yang berkata, untuk mengeluarkan Israel dari tanah perbudakan Mesir hanya butuh 10 mujizat yang kurang lebih hampir setahun lamanya. Tapi mengeluarkan pikiran Mesir dari pikirannya orang Israel supaya terjadi pembaruan pikiran butuh 40 tahun dan tidak berhasil semua orang. Yang asli keluar kurang lebih 3,5 juta orang. Tapi cuma 2 orang yang berhasil memiliki pikiran yang baru, memiliki pikiran yang lain, different spirit, memiliki roh yang berbeda dengan semua umat Israel, adalah Yosua bin Nun
dan Kaleb bin Yefune. Mereka yang asli keluar dari tanah perbudakan Mesir dan masuk berhasil sampai tanah Kanaan. Musa pun tidak masuk. Musa hanya naik ke gunung puncak Pisgah dan dia melihat tanah yang dijadikan Tuhan penuh dengan susu dan madu itu, saudara. Karena ketidaktaatan, karena selalu diganggu oleh pikiran Mesir. Ini jadi persoalan yang sangat mendasar. Begitu juga bagi kita. Sebab itu di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan pikiran kita supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah, renewing the mind, the arena for success. Salah satu buku yang terkenal sekali ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang punya pengalaman, yang dia mengalami Tuhan seperti ini. Dia sudah lahir dari air dan Roh Kudus, tapi kenapa dia kalah? Karena pembaharuan pikiran yang perlu terjadi. Dia dikatakan pembaharuan pikiran itu ada arena untuk bisa mencapai kesuksesan. Buku yang sangat terkenal itu yang ditulis oleh seorang penulis hamba Tuhan namanya Casey Treat. Saya lanjut, saudara. Lanjut berikut. Poin yang ketiga dikatakan di sini, saudara. Ketakutan membuat kita kehilangan kekuatan. Seperti apa yang ditulis tadi di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7, dikatakan di situ bahwa ya, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan atau power. Ada kuasa untuk bisa mengantisipasi semua kelemahan kita akibat intimidasi, teror daripada ketakutan itu sendiri. Sebab itu dikatakan di sini, ketakutan itu kalau kita pelihara dan kita tidak lawan, itu bisa membuat kita kehilangan kekuatan. Karena menghasilkan, ya kalau secara ya ilmu kedokteran, secara klinis itu, dia menghasilkan namanya hormon stres yang disebut dengan kortisol, dan itu melemahkan imun tubuh kita. Saya baca daripada ya pengamat-pengamat ini, banyak orang mati yang positif tertulari atau infeksi virus corona. Itu membuat imun tubuhnya jadi lemah karena dia takut akibat di karantina, diisolasi, dan dia terpisah dari orang-orang yang sangat dekat dengan dia, dari keluarga dekat, dari istri, dari suaminya, dari anak-anaknya, dari orang dekat saudara-saudaranya, yang membuat dia stres, saudara. Stres ini yang cepat sekali menurunkan imunitas daripada tubuh dia, sehingga virus COVID ini bisa berkembang secara luar biasa di dalam paru-parunya dan membuat akhirnya dia bermasalah. Dan ayat Alkitab sungguh luar biasa. Sebab itu dikatakan bahwa ya Tuhan tidak mendatangkan ini yang namanya ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ada kuasa untuk bisa membangkitkan kekuatan pada kita, sehingga kita bisa menang atas semua itu. Sebab itu, saudara, ini kasus yang terjadi kepada Tuhan Yesus ketika dia bergumul di Taman Getsemani, saudara. Dan ayat berkata, kita akan periksa dalam Lukas 22 ya, ayat yang ke-43 dan 44, ketika Yesus di Taman Getsemani. Ada hal yang perlu spesifik yang kita harus perhatikan hari ini bersama-sama di dalam tema kita, yaitu bebas dari ketakutan. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa. Saudara, dia lemah waktu itu. Dia takut. Dalam versi Injil Matius katakan, dia rasa mau mati. Karena dia harus menghadapi cawan dosa yang harus diminum. Dan dia berdoa. Dia mulai lemah, hilang kekuatan. Sebab itu ayat ini berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara perhatikan, orang stres itu hilang kekuatan loh. Itu berbahaya. Makanya hari kita pelajari firman ini supaya kita menjadi orang yang betul-betul bisa menang. Maka semua aspek ini saya angkat supaya kita bisa lihat. Jangankan orang biasa, kepada Tuhan Yesus anak Allah pun mengalami hal yang sama dan membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati. Maka dia juga mengalami ketakutan sampai dia bilang rasa mau mati. Makanya ketika Bapa tahu dia dalam kelemahan seperti itu untuk bisa menanggung meminum cawan dosa seluruh umat manusia, dia kirim malaikat Tuhan, kasih kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tetap bertahan sampai itu Tuhan Yesus berdoa dalam ketakutannya. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 3 kali dia berdoa, saudara. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
Tapi dia sadar, kalau sampai cawan ini tidak minum, bagaimana nasib saudara dan saya hari ini? Kita bisa tetap orang berdosa dan tidak punya masa depan. Dan pasti akan binasa. Tadi dia katakan, tetapi kalau aku harus meminumnya, biar kehendakmu yang jadi. 3 kali dia berdoa di dalam doa yang sama. Ayat lanjut kita baca dalam ayat yang ke-44. Saudara lihat ini ayat yang jelas dikatakan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus ketakutan saudara. Tuhan Yesus ketakutan. Pernah mengalami ketakutan saudara. Seperti dikatakan sini. Sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini yang perlu. Ketika saya baca ini saya selidiki. Dalam bahasa aslinya. Kalau teks bahasa Inggris sebut dengan agony. Itu berasal dari bahasa Yunani. Yaitu agonia. Agonia itu berarti Yesus mengalami satu pergumulan yang sangat luar biasa. Yang menantang, yang menakutkan. Seperti sering dibuat ya di dalam arena pertarungan orang-orang Romawi saat itu. Ada satu kolosium yang besar mereka buat. Sehingga orang-orang situ yang perkasa bisa mereka diadu. Atau mereka diadu dengan binatang buas. Itu seperti itu, pertarungan yang seperti itu Yesus alami. Kurang lebih ya seperti itu. Dan terjemahan yang lain dikatakan bahwa penderitaan fisik dan mental yang sangat ekstrim terjadi. Kesakitan, penderitaan mendalam, perjuangan yang bersusah payah, dan bisa sampai sekarat. Itu kata agonia dalam bahasa yang aslinya. Dan ini Yesus alami seperti itu. Sampai akhirnya catatan di sini berkata bahwa karena tekanan yang besar tersebut mengakibatkan hematidrosis. Ini istilah kedokteran saudara. Yaitu kondisi medis yang jarang terjadi tapi sangat nyata di mana keringat seorang akan mengandung dan bercampur dengan darah. Sebab itu ayat ini Alkitab berkata di sini, dia stres, dia takut, dia bergumul secara luar biasa. Dalam ketakutan itu sampai ada pembuluh-pembuluh yang ada di kepalanya itu robek, mengeluarkan darah. Sampai Alkitab mencatat oleh Lukas, karena Lukas seorang tabib, dia catat. Tidak ada Injil sinoptis yang lain. Matius, Markus tidak ada. Yohanes tidak ada. Tapi dicatat di dalam Injil Lukas itu. Menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini fisik saudara. Ini terjadi literal, nyata saudara. Karena stres yang sudah lebih lagi meningkat disebut dengan distress. Atau dalam bahasa asli disebut dengan agonia. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan agony. Ini yang memberikan saudara pengertian hari ini. Betapa ketakutan itu sangat berbahaya sekali. Bisa sekali melemahkan tubuh kita karena kita kehilangan kekuatan. Orang yang stres biasanya lemah sekali. Sampai semua rasa tulang-tulangnya mau copot saudara. Ini terjadi kepada orang yang stres. Itu membuktikan saudara. Berbahaya sekali. Sehingga hari ini kita angkat persoalan ini. Pelajaran ini supaya kita bisa mengerti. Dan bagaimana cara kita mengatasi dari semua ketakutan ini. Selanjutnya, poin selanjutnya pada poin yang keempat. Dari sumber dan dampak dari ketakutan. Itu ketakutan mengandung hukuman. Kenapa ketakutan mengandung hukuman? Coba kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Kenapa ketakutan mengandung hukuman? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Di Wahyu pasal 21 ayat 8 katakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Jelas saudara. Kenapa ketakutan mengandung hukuman? Saya minta rema dari Tuhan dan Tuhan kasih pengertian. Karena dapat membuat kita bersikap kontraproduktif. Orang kalau takut dia selalu menutupi diri. Orang yang takut selalu dia bertindak hati-hati. Orang yang takut dia tidak bisa lagi sepertinya ada dalam rencana Tuhan. Kadang-kadang dia mengurangi rencana Tuhan. Dia menghambat rencana Tuhan. Dia menunda rencana Tuhan. Ya ini disebut dengan kontraproduktif. Orang yang takut dia tidak bisa berproduksi secara baik.
Orang yang takut dia tidak bisa berpikir fokus, dia tidak bisa bekerja dan tidak bisa menghasilkan suatu karya yang besar. Ini ketakutan, sebab disebut kontraproduktif. Kemudian apalagi saudara? Orang yang takut itu pasti suka berkata otomatis negatif. Ya mati kita, habis deh kita, wah celakalah kita, wah ini bahaya, dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Perkataan kita seperti Amsal 18:21 katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sebab itu saudara, kalau kita mengalami masalah, berkata positif, puji Tuhan, saya pasti kuat. Karena segala perkara dapat aku tanggungkan dalam Tuhanku Yesus berikan kekuatan kepada kita. Kontra saudara, bikin antitesa. Supaya perkataan kita jangan perkataan negatif, larut dalam ketakutan itu. Dan kita bisa berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang aku doakan dan aku pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam aku. Harus bikin antitesa. Harus tolak semua itu. Supaya pikiran kita bisa jadi tenang. Supaya betul-betul perkataan yang keluar dari bibir mulut kita bukan perkataan negatif. Saudara bisa lihat Petrus dalam ketakutan saudara. Dituduh oleh seorang hamba bait Allah. Dikatakan, wah ini orang Galilea, ini orang Nazaret yang sering ikut sama-sama dengan Yesus. Dia menyangkal ayam berkokok 1 kali. Kemudian sampai lagi ketika dia ngintip Yesus dibawa masuk ke dalam tempat ya imam besar Kayafas. Ada yang bilang, ini dia orangnya. Dan Petrus bilang, aduh, aku tidak pernah mengenal dia. Ya bahkan dia menyangkal, dia bersumpah dan mengutuk diri. Aku sungguh tidak pernah mengenal dia. Ayam berkokok 2 kali dan Tuhan bilang betul. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini terjadi saudara. Kenapa? Ketakutan sehingga membuat dia tidak bisa berkata yang sesungguhnya. Karena ketakutan. Bahkan orang yang takut suka cenderung kompromi dengan dosa. Takut kehilangan pertemanan. Makanya ya sudah, hidup tuh jangan terlalu benar-benar sekali gitu loh. Ya takut kehilangan pekerjaan. Harusnya bisa berkata yang benar, tidak berani berkata yang benar. Tidak bertindak yang benar. Ya takut dalam segala hal. Membuat kita menjadi orang yang munafik. Kita menjadi orang yang kompromistis. Tidak bisa berdiri pada kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Dalam komunitas kita takut dicemooh, kita takut diejek. Wah sekarang kita udah berubah, beda ya. Jadi orang kudus, orang suci, sok kudus, sok suci dan seterusnya saudara. Jangan engkau pernah terintimidasi persoalan begitu. Harus engkau mempertahankan. Kebenaran memang harus bayar harganya. Karena akhirnya, karena kita tidak tahan dengan intimidasi seperti ini. Kita takut kehilangan semuanya ini. Sehingga kita harus kompromi ya dengan yang namanya dosa. Sebab itu hari ini biarlah firman ini bisa dapat juga memberikan kita pembelajaran, pengertian buat kita. Lanjut saudara. Selanjutnya, poin yang kelima. Ketakutan dapat melemahkan atau memadamkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara tahu, ya ketakutan bisa memadamkan kasih kita pada Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa kasih kita bisa padam? Karena ada nubuatan dalam Matius 24 ayat 12 katakan, karena bertambah kedurhakaan, kehidupan manusia yang sumbu semua serba kacau, serba tidak bisa benar, hidup dalam kebenaran tidak bisa memerintah, orang melakukan semau-maunya dalam kefasikan yang luar biasa, ya baik di bisnis, baik di kehidupan keluarga, ya itu biasa saudara, ya itu terjadi sehingga akhirnya membuat orang kehilangan kasih menjadi dingin. Kalau kasih menjadi dingin, inilah yang akhirnya membuat kita tidak bisa dapat lagi ya berhubungan dengan Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti dia melakukan segala perintah Tuhan. Ayat lanjut selanjutnya. Pada poin yang ke-6 dia katakan apa di sini? Ketakutan dapat membuat kita tidak tenang, gelisah, cemas, berpikir tidak seimbang, hidup tidak tertib, hilang penguasaan diri. Ini terjemahan dari Amplified Bible, saudara. Kalau tadi kita lihat lembaga Alkitab, kalau di sini dikatakan di sini, but He has given us a spirit of power. Jadi Tuhan memberikan kita roh untuk membangkitkan kuasa and love, ya, and of calm, ya, jadi tenang, and well balanced mind, artinya pikiran yang seimbang, tidak kehilangan keseimbangan dalam ketakutan, karena Tuhan memberikan keseimbangan.
Kalau ketakutan membuat kita tidak bisa seimbang berpikir, kita kehilangan keseimbangan. Tapi saudara percaya bahwa justru Tuhan memberikan roh kita supaya pikiran kita jadi sehat. Dan kita bisa berpikir seimbang. Dan dikatakan apa selanjutnya? And discipline and self-control. Nah, ini terjemahan Amplified Bible, saudara. Ini yang bagus sekali. Kita bisa lihat komplit sekali arti keterangannya. Nah, akibatnya karena kita kehilangan keseimbangan. Pikiran tidak seimbang. Hilang disiplin diri. Hilang Tuhan. Yang namanya penguasaan diri. Akibatnya kita cenderung membuat tindakan yang salah, konyol, bahkan fatal, saudara. Karena kita kehilangan keseimbangan berpikir. Karena ketakutan orang tidak bisa seimbang. Kalau dia sudah takut, banyak saran dia terima. Kadang-kadang biar saran itu berbahaya, dia nggak mikir yang penting, ya. Dia sudah tidak bisa dapat lagi memfilterisasi, dapat bisa mengkaji. Dia sudah tidak bisa selektif lagi bagaimana masukan-masukan oleh orang lain yang memberikan masukan buat dia. Dia telan apa saja kan dia sudah panik dengan ketakutan dia alami. Sehingga dia bisa mengalami ya salah melangkah atau melakukan tindakan yang salah, konyol bahkan fatal. Dan saya ambil di sini 3 contoh. 3 contoh orang yang betul-betul mengalami ketakutan dan akhirnya mereka melakukan tindakan yang salah, konyol, bahkan fatal. Yang pertama, ini tokoh Alkitab yang terkenal, bapak semua orang percaya. Bapak orang beriman yang namanya Abraham, tapi diganti. Abraham itu bapak yang mulia, bapak yang agung. Tapi karena Tuhan menjadikan dia bapak semua bangsa, maka Tuhan ganti dia dan dia nama Abraham. Supaya dia menjadi bapak bangsa-bangsa. Nah, saudara bisa lihat sini, dia takut karena tidak memperoleh keturunan. Dia takut karena tidak memperoleh keturunan, saudara. Padahal Tuhan berfirman lewat Kejadian pasal yang ke-12. Waktu Tuhan panggil dia keluar dari Ur Kasdim. Ada janji abadi yang Tuhan ikat dengan dia. Dalam Keluaran Kejadian pasal yang ke-12. Ayat 2 dan 3 dikatakan. Ada 7 janji yang Tuhan ikatkan. Dan Tuhan berkata dalam Kejadian 2:12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan jadi berkat. Saudara perhatikan, Tuhan yang berjanji, bukan manusia loh. Tuhan berjanji, Tuhan panggil dia keluar, Tuhan menjamin. Dan Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berarti Abraham pasti akan mendapat apa? Keturunan. Waktu Tuhan ikat janji dengan dia, waktu Tuhan panggil keluar dari Ur Kasdim, Tuhan ikat dengan 7 janji. 1, menjadi keturunan yang besar. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Ketiga, namamu masyhur. Keempat, engkau akan jadi berkat. Kelima, kalau orang memberkati engkau akan diberkati. Keenam, kalau orang mengutuk engkau akan dikutuk. Ketujuh, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Ada 7 janji. Dan janji ini tidak dibatalkan oleh hukum Taurat yang 430 tahun keluar kemudian. Janji ini namanya janji abadi. Perjanjian bernama perjanjian kekal atau eternal covenant. Sampai hari ini berlaku pada kita. Dalam Yesus kita menjadi keturunan Abraham yang juga berhak menerima janji ini. Saudara perhatikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu Abraham berumur 75 tahun. Dan ketika saudara dalam penantian, Tuhan ngomong, Abraham berbunga-bunga. Pokoknya dapat keturunan. Tapi satu ketika saudara, Abraham jadi takut. Karena nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Belum juga muncul. Dan Tuhan tahu Abraham jadi lemah. Karena terintimidasi oleh ketakutan. Dia tidak bisa memperoleh keturunan. Dia berkata, Tuhan, masa sih semua harta milikku ini jadi ahli warisnya Eliezer adalah budakku, orang kerjaku, asisten rumah tanggaku. Sebab itu saudara, kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 15. Ayat 1 sampai 6 itu di situ Abraham jadi takut. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Saudara perhatikan, kalau Tuhan datang berbicara kepada kita, jangan takut, dan Tuhan tahu kita takut. Kalau Tuhan datang kepada kita dan berbicara, hendaklah engkau setia, berarti kesetiaan kita terancam. Ya, hendaklah engkau mengasihi, berarti kasih kita sekarang bermasalah. Sebab itu ketika Tuhan datang, lewat ya, datang firman Tuhan kepada Abraham. Abraham, jangan takut, berarti Abraham takut, dan Abraham mengakui itu. Coba ayat 2 dikatakan. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak, dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Ayat yang ketiga. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan
kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan yang berfirman, bukan manusia yang berfirman, saudara. Tuhan berfirman, dia bukan manusia. Dia pasti mampu untuk menggenapi semua janjinya. Memang secara ukuran manusiawi, Abraham melihat kondisinya, dia tidak mungkin akan melahirkan anak. Karena usianya sudah masuk 80 tahun. Sudah kakek. Sarah sudah 70 tahun. Dan tidak memungkinkan untuk bisa memperoleh keturunan. Melihat kondisi mereka. Tapi Abraham tidak melihat itu. Imannya, surat Roma bilang, semakin diperkuat. Walaupun dia sudah mati pucuk. Dalam bahasa terjemahan lain, walaupun dia sudah lemah syahwatnya. Dia tidak mungkin bisa menurunkan keturunan. Tapi imannya semakin diperkuat oleh Tuhan. Bukan dia yang hebat. Tuhan yang memperkuat imannya. Ayat yang lanjut. Yang kelima. Lalu Tuhan menjawab Abraham. Tuhan membawa Abraham keluar. Serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Wow, Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6 kita baca. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Abraham percaya, ya Tuhan aku percaya. Tapi waktu berjalan lagi, saudara. Waktu Tuhan bikin janji ini 75 tahun. Di pertengahan janji berjalan, Abraham juga menunggu tahun ke tahun, 1 tahun, 2 tahun belum juga. Abraham jadi takut, datang Tuhan menguatkan dia. Jangan takut, bawa keluar lihat bintang. Bahkan Tuhan bawa lihat pasir. Akan begitu banyak lah. Kamu hitung sekarang, hitung Abraham. Oh, aku tidak bisa menghitung Tuhan. Demikianlah banyak keturunanmu nanti. Abraham percaya dan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tapi saudara, apa yang terjadi? 10 tahun kemudian dalam penantian Abraham. 10 tahun kemudian Abraham jadi lemah. Ketika Abraham jadi lemah, hilang pengendalian diri. Tidak ada self control lagi. Pikirannya kacau. Karena melihat usianya sudah 85 tahun. Dari Tuhan berjanji dalam pertengahan tahun itu nanti ada datang Tuhan untuk menguatkan dia. Tapi sudah 85 tahun dia belum juga, janji Tuhan belum juga jadi kenyataan. Akhirnya saudara, dalam keadaan yang seperti ini, Abraham melakukan tindakan yang salah karena mendengar saran yang bukan dari Tuhan. Ini yang berbahaya, saudara. Ada pelajaran apa yang harus kita lihat dalam penantian? Ketika Tuhan juga belum memberkati kita, ada penundaan-penundaan yang daripada Tuhan. Karena semua janji Tuhan itu akan digenapi pada waktu Tuhan. Kita jadi cemas, kita hilang keseimbangan. Pertama kita menanti terus ketika Tuhan berfirman, baik lewat mimpi mungkin, atau lewat hamba Tuhan berkata buat kita menanti terus pegang janji Tuhan. Tapi pada saat-saat tertentu, hanya kita jadi lemah. Dan disitulah kesempatan iblis masuk untuk memakai orang-orang dekat kita, memberikan saran-saran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan salah satu orang dekat adalah istrinya. Karena Sarah juga secara manusia melihat kondisinya. Ini sudah nenek umur 75 tahun, impossible untuk bisa dapat hamil dan melahirkan anak. Jadi saran sudah Abraham. Kita kan punya ada budak, ada ART, asisten rumah tangga. Ya sudah dekati aja deh. Siapa tahu kan lumayan. Daripada Eliezer gak ada hubungan sama sekali. Biar tidak dari kandunganku, tapi lumayan kan itu benih daripada engkau sendiri. Terus apa yang terjadi saudara? Abraham mendengar usulan Sarah. Coba kita baca Kejadian 16 ayat 1 sampai 2. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat yang kedua. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku ini. Mungkin oleh dialah aku mendapat memperoleh keturunan seorang anak. Dan Abraham menolak usulan Sarah itu. Abraham mendengarkan. Abraham kehilangan self controlnya, penguasaan diri. Karena ketakutan. Abraham sudah tidak lagi bisa mengingat, tidak bisa mempercayai lagi. Firman Tuhan, janji Tuhan tidak bisa berkuasa lagi di dalam kehidupan Abraham saat itu.
Karena pikirannya kacau. Dia kehilangan keseimbangan. Dia terima usul Sarah. Lahir Ismail. Si keledai liar itu. Yang persoalannya dari sejak Ismail lahir sampai hari ini tidak pernah selesai persoalan. Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Berbahaya sekali kalau kita takut sehingga semua janji Tuhan, semua rencana Tuhan bisa gagal di dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Haleluya. Contoh yang kedua. Saudara lihat, Tuhan mengangkat Saul jadi raja. Dan kemudian Tuhan bilang perang lawan Amalek. Apa pesan Tuhan ketika perang melawan Amalek? Kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 3. Ketika dia menjadi raja, maka Nabi Samuel sebagai penyambung lidah Nabi yang selalu memberikan informasi. Ketika orang Amalek datang menyerang kerajaan Israel, maka Tuhan berkata, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaskanlah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semua artinya tidak ada yang tersisa. Tapi apa jadinya saudara? Waktu ketika orang Israel mengalahkan orang Amalek yang disebut rajanya Agag, apa yang terjadi kita bisa baca dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Kata mendengar suara Tuhan ini adalah taat kepada perkataan Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan, saudara. Apa yang terjadi di sini, saudara? Pada ayat yang ke-22 di sini, Samuel datang. Dia tahu bahwa Saul melakukan tidak seperti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka pilih domba-domba, barang-barang yang mahal mereka simpan. Bahkan Raja Agag pun mereka tidak membunuh semua. Padahal firman Tuhan tadi, selesaikan semua. Jangan berhubungan lagi dengan harta milik orang-orang bangsa Amalek, bahkan raja. Tapi yang terjadi, Saul melakukan berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu baca ayat 23 kita baca. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena tidak taat ini, saudara. Ini sejajar sama dengan orang menyembah berhala, orang bertenung, ya, sama dengan orang menyembah Baal-Baal. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ayat yang ke-24. Berkata Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan. Tolong perhatikan. Dan perkataanmu, tapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Karena dia takut kepada tekanan pressure daripada rakyatnya, yang sudah mungkin mengumpul barang-barang baik. Dia lah takut. Mungkin mereka berjasa dalam perjuangan ini, peperangan ini. Karena dia takut kepada rakyat. Jangan sampai dia kehilangan reputasi, popularitas di mata daripada rakyatnya. Maka apapun yang menjadi kehendaknya rakyat itu diikutinya. Padahal Tuhan sudah bilang tadi, jangan mengambil apapun yang ada pada bangsa Amalek. Semua tumpaskan. Dan ini terjadi, saudara. Harapan saya, kadang-kadang kita kompromi terhadap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, cuma demi menyenangkan hati manusia. Ini yang perlu jadi pelajaran buat kita hari ini. Supaya kita jadi tahu persis, apapun yang kita hadapi dalam kondisi situasi apapun yang tidak mengenakan, berat sekalipun, dalam keadaan yang tidak memungkinkan mungkin secara manusia kita lihat, tapi percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman. Kalau Tuhan bilang jangan kita lakukan. Kalau Tuhan bilang lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jangan tambah, jangan kurangi, supaya masalah itu bisa selesai, supaya persoalan kita bisa diselesaikan oleh Tuhan, dan Tuhan bisa memberkati kita. Perhatikan saudara, inilah hari ini pelajaran yang kita angkat bersama-sama, pelajari bersama-sama. Karena ketakutan orang kehilangan kontrol. Karena ketakutan orang lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Orang takut kehilangan job, orang takut kehilangan teman,
pernah tahu kehilangan apa saja. Sehingga membuat hal yang dilarang Tuhan, hal yang tidak dikehendaki Tuhan pun kita lakukan. Dan beri kompromi terhadap hal seperti ini. Karena kita takut kehilangan hal yang berharga dari hidup kita. Mari biar pelajaran ini bisa menjadi, dapat membawa kita untuk mengerti dan bisa memahami isi hati Tuhan. Dan juga bisa mengalami Tuhan. Saya akhiri pemberitaan firman Tuhan ini, pelajaran kita sampai saat ini. Ini akan disambung pada minggu yang akan datang dengan judul tema bagaimana mengatasi ketakutan ini. Cara mengatasi ketakutan ini, atau menang atas intimidasi atau teror atas ketakutan ini. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, percaya, menaruh dalam hati, dan melakukannya. Kita akan bersama-sama mendeklarasikan Mazmur yang ke-23. Mazmur yang terkenal adalah Mazmur Daud. Dari Mazmur yang ke-23, kita sama-sama akan mendeklarasikan supaya iman kita bisa dikuatkan, dibangkitkan kembali dalam masa-masa yang tidak menentu ini, dalam situasi yang sangat menekan kita semua. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dulu dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa percaya. Bilang amin. Haleluya. Amin.